Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Anissa dengan NPM 2217051040 dari kelas B, Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan membuat tugas 3 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, yaitu mengenai Deterministis Finite Automata atau biasa disingkat dengan DFA. Pengertian dari DFA sendiri yaitu suatu representasi finite automata di mana sistem hanya dapat berada pada suatu stage tunggal setelah diberikan rangkaian input. Istilah deterministik sendiri mengacu pada fakta bahwa untuk setiap input hanya terdapat satu state di mana sistem dapat berinteraksi dari state sekarang. Di sini ada ekuivalensi antar DFA. Semisal terdapat dua DFA, yaitu M1 dan M2, lalu masing-masing menerima himpunan untai string M1 dan M2. Jika untaian string M1 dan M2 sama, maka M1 dan M2 ekuivalen. Lalu di sini ada prinsip reduksi DFA, memisahkan state yang dapat dibeda-bedakan atau yang biasa disebut dengan distinguishable dengan yang tidak dapat dibeda-bedakan, indistinguishable. Untuk suatu L, M terdapat sejumlah DFA, diinginkan DFA yang sedikit jumlah state-nya. Misal, P dan Q adalah pasangan state dan A adalah input. Di sini distinguishable yaitu P bukan elemen dari state akhir dan Q elemen dari state akhir atau sebaliknya. Lalu di sini ada indistinguishable yaitu bisa dua-duanya itu berakhir di final state atau tidak dua-duanya berakhir di final state. Lalu di sini ada langkah-langkah mereduksi DFA. Yang pertama, hapus semua state yang tidak dicapai dari state awal. Lalu yang kedua, buat semua pasangan state. Lalu yang ketiga, pisahkan state yang distinguishable dan indistinguishable. Yang keempat, gabungkan beberapa state yang indistinguishable. Lalu yang terakhir, sesuaikan transisi. Di sini ada contoh dari sebuah DFA. Himpunan yaitu ada himpunan Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Lalu inputannya yaitu ada 0 dan 1. Lalu state awalnya itu dimulai dari Q0. Lalu state akhirnya diakhiri di Q4. Lalu di sini ada transisi yang sesuai dengan yang ada di gambar. Jadi langkah-langkah pertama yaitu kita menghapus state yang tidak bisa dicapai dari state awal. Yang pertama seperti ini, lalu diubah menjadi seperti ini. Himpunan yang dihapus yaitu Q5. Lalu di sini setelah dari gambar ini kita identifikasikan semua kemungkinan pasangan state, dan dari semua kemungkinan ini mendapatkan 10 pasangan state, dan state yang langsung berpasangan dengan state 4 itu disebut dengan distinguishable. Di sini ada Q0, Q4, lalu Q1, Q4,
Q2, Q4, dan Q3, Q4. Lalu sisanya kita akan uji satu persatu. Jika Q0 dipasangkan dengan Q1, jika Q0 mendapatkan input 0, maka itu masuk ke himpunan Q1. Lalu jika Q1 diinputkan 0, maka akan ke himpunan Q2. Lalu jika Q0 dimasukkan atau diinputkan 1, maka dia akan ke Q1. Lalu jika Q1 diinputkan 1, dia maka akan ke Q4. Lalu Q0 jika diinputkan 0, dia akan ke Q1. Q2 jika diinputkan 0, dia akan ke Q1. Lalu yang keempat, Q0 jika diinputkan 1, dia akan ke Q3. Lalu Q2 jika diinputkan 1, dia akan ke Q4. Lalu Q0 jika diinputkan 0, dia akan ke Q1. Q3 jika diinputkan 0, maka dia akan ke Q2. Q0 diinputkan 1, dia akan ke Q3. Q3 diinputkan 1, maka dia akan ke Q4. Di sini dapat disimpulkan bahwa yang distinguishable ada di bagian Q0 dan Q1, lalu ada di Q0, Q2, dan Q0, Q3. Yang selanjutnya di sini, jika Q1 diinputkan 0, maka dia akan ke Q2. Jika Q2 diinputkan 0, maka dia akan ke Q1. Q1 diinputkan 1, dia akan ke Q4. Lalu Q2 diinputkan 1, dia akan ke Q4. Jika Q1 diinputkan 0, maka dia akan ke Q2. Jika Q3 diinputkan 0, maka dia akan ke Q2. Lalu Q1 diinputkan 1, dia akan ke Q4, dan Q3 diinputkan 1, dia akan ke Q4. Di sini dapat disimpulkan bahwa kedua ini adalah indistinguishable dikarenakan syarat dari indistinguishable yaitu bisa dua-duanya berakhir di final atau tidak dua-duanya berakhir di final stage. Jadi ini dua-duanya berakhir di final stage yaitu Q4. Lalu yang terakhir di sini ada jika Q2 diinputkan 0, maka dia akan ke Q1. Jika Q3 diinputkan 0, dia akan ke Q2. Lalu jika Q2 diinputkan 1, dia akan ke Q4, dan jika Q3 diinputkan 1, dia akan ke Q4. Di sini juga terdapat indistinguishable karena dua-duanya berakhir di final state. Lalu setelah itu kita pisahkan yang mana yang indistinguishable dan yang mana dan yang distinguishable. Setelah itu langkah-langkahnya yang terakhir yaitu menyesuaikan. Di sini kita sudah memisahkan antara distinguishable dan indistinguishable. Lalu di sini terdapat state indistinguishable yaitu Q1, Q2, dan Q3. Kita masukkan ke
sini Q1, Q2, dan Q3, lalu kita cocokkan dengan yang ini. Yang pertama, Q0. Jika dimasukkan 0 dan 1, dia akan ke Q1 dan Q3. Lalu Q1, Q2, dan Q3, jika dimasukkan atau diinputkan nilai 1, dia akan berakhir di Q4. Lalu Q4 apabila dimasukkan atau diinputkan 0 dan 1, dia akan berbalik kepada himpunannya sendiri. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.